Selamat malam, perkenalkan saya atas nama Angelia Jessica Leba dengan NIM 20030300024, kelas A semester 3, Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Sosiologi. Baik, pada kali ini saya akan mereview buku ke-6, mata kuliah Metode Penelitian Sosial Dasar, Post Qualitative Research and Innovative Methodologies. Baik, saya akan mulai menjelaskannya pada bab yang pertama. Vitalitas teori dalam inovasi penelitian. Kesempatan untuk memproduksi teks digunakan untuk menyediakan tempat bagi penulis karir awal untuk melakukan pekerjaan eksperimental yang kaya secara teoritis yang dapat berkontribusi pada percakapan tentang generativitas dan kemungkinan penelitian pasca kualitatif. Karena untuk membuat pengetahuan bukan hanya tentang membuat fakta, akan tetapi tentang membuat dunia. Atau lebih tepatnya ini tentang membuat konfigurasi duniawi yang spesifik. Berteori memiliki peran generatif yang tidak dapat dilebih-lebihkan dalam percakapan tentang membuat perbedaan melalui pertanyaan, penelitian, dan hasil. Vitalitas teori dalam pembuatan pengetahuan baru adalah gerakan yang berkelanjutan di seluruh teks ini. Teori ini sangat penting, yang artinya teori itu hidup dan pada dasarnya terkait dengan kehidupan sehari-hari. Premis teoritis dan desain metodologis diberikan kehidupan dalam aplikasi dunia nyata di sekolah, kantor, ekologi, margin teks, dan kepakan burung di taman bermain. Teori ini harus menyadari keadaan untuk mengakui tantangan saat ini dan dapat terbuka terhadap kemungkinan. Ini merupakan premis teks di bawah penggunaan teorinya harus mampu mengarahkan perhatian bernuansa pada orang, konteks, kondisi, hubungan, dan mempersalahkan atau mengubahnya. Membawa peran katalitik yang memberi energi dan juga memberikan peluang baru yang berarti untuk gangguan dana atau koherensi dalam hidup. Perhatikan terhadap kemungkinan teori berarti bertanya, bagaimana teori memprovokasi pergeseran ke epistemologis, etis yang memungkinkan metodologi, metode, dan data untuk dilihat dan diberlakukannya lagi. Yang berikut, metode pasca produktif meneliti model relasionalitas dan mempengaruhi dunia melalui video partisipatif dengan remaja. Dalam sebuah esai yang berjudul In Defense of the Poor Image, kritikus seni Hito Strehler pada tahun 2012 menggambarkan sebagai karakteristik pada zaman kontemporer ekonomi gambar buruk beredar dalam bentuk file video terkompresi yang diunggah, diunduh, dimodifikasi, diunggah lagi, dan yang menciptakan publik alternatif dan situs hubungan. Gambar-gambar ini disebut buruk karena berbagai alasan. Mereka diproduksi oleh penulis populer dan amatir dengan estetika eksperimental do-it-yourself seputar pengalaman sehari-hari dan dengan minat untuk menggabungkan seni dengan kehidupan. Mereka menjadi miskin karena mereka tidak sempurna, diproduksi dengan teknologi yang tersedia untuk rakyat biasa. Mereka tidak memiliki kualitas desain produksi korporat kelas atas. Peran mereka bukan untuk menjadi orisinal atau beresolusi tinggi, tetapi untuk mengedarkan, bergerak, mengalir secara intensif di sirkuit banyak gambar lain dalam kolam semiotikisasi kapitalistik, di mana segala sesuatu atau semua orang dibuat menjadi terlihat, didokumentasikan, dan juga diawasi. Yang ketiga, penyelidikan kualitatif, kritis, eksperimental, metodologi yang mengganggu subjek yang menolak. Dalam studinya, Travis mengambil kerangka filosofis materialisme baru dan posthumanisme untuk mengkritik dan mengembangkan pemikiran tentang metode kualitatif humanis untuk memungkinkan penjelasan baru tentang identitas birasial. Yang berbeda dari penelitian, tujuan ini menggunakan realisme agenial untuk memberikan kerangka teoretis yang dapat digunakan untuk sebagai berikut. Yang pertama, memandang birasialitas sebagai
simplisitas penampilan identitas. Yang kedua, menguji materialitas dari pengalaman partisipan dan penelitian. Dan yang ketiga, menjelaskan cara-cara di mana hasil terjerat dengan cara mereka diproduksi. Tujuan dari studi Travis ini ialah untuk menguji pembicaraan identitas dan penampilan subjek atau identitas dari 5 individu berasial hitam putih selama wawancara semi-struktur dan melalui kuesioner psikologi. Metode empiris dan filosofi seperti poststrukturalisme, materialisme baru, dan posthumanisme tidak dapat dibandingkan, melainkan dapat digunakan bersama untuk memfasilitasi temuan penelitian yang sebelumnya tidak mungkin. Bab yang keempat, binari yang meresahkan, penelitian genre dalam pendidikan lingkungan. Hasil-hasil ini telah diakui atau bahkan diperbarui sejak konferensi PBB tentang lingkungan dan pembangunan pada tahun 1992. Baru-baru ini tujuan pembangunan berkelanjutan dari agenda tahun 2030 untuk pembangunan berkelanjutan PBB 2016 mencakup tujuan 5, yaitu mencapai kesetaraan genre dan memperberdayakan semua perempuan dan anak perempuan. Akan tetapi perempuan bersama dengan kelompok terpinggirkan lainnya seperti orang-orang yang miskin, rasial, pribumi, aneh, berkemampuan berbeda dan gemuk telah diabaikan dalam banyak praktik teori dan penelitian pendidikan lingkungan. Mereka yang sering merasa terpinggirkan atau terasingkan memiliki kontribusi tersendiri bagi pendidikan lingkungan sebagai bentuk perlawanan anti penindasan. Semua kebutuhan harus didahulukan jika manusia, makhluk lain yang lebih dari manusia, dan tanah ingin berkembang, serta menerapkan teori dan metode penelitian feminis di banyak bidang penelitian pendidikan bukanlah hal baru. Bab yang kelima, rasa malu partisipasi. Memikirkan kembali ontologi partisipasi dengan gagap. Partisipasi dalam sebuah penelitian secara konvensional menggadaikan subjek manusia otonom yang memilih untuk berpartisipasi dalam penelitian mengikuti proses persetujuan. Pemahaman tentang partisipasi dalam penelitian kualitatif dan partisipatif konvensional didefinisikan dalam melalui praktik pembuatan batas. Peserta penelitian diasumsikan sebagai subjek manusia yang berdaulat, rasional, menampilkan diri sendiri, terpisah dari peneliti yang mengundang mereka ke dalam upaya partisipatif. Partisipasi secara konvensional dibingkai menurut gagasan dan demokrasi liberal tentang pengambilan keputusan konsensus dan memiliki suara. Bab yang keenam, puisi posthumanis dan chronotop transcorporeal hypercorporeal. Posthuman adalah bidang keilmuan transdisipliner dan alat konseptual yang menggambarkan generativitas dari kritik yang bersilangan terhadap humanisme dan antroposentrisme. Ini bertujuan untuk bagaimana kita lebih memahami proses menjadi yang membuat kenyataan termasuk hubungan manusia dan non-manusia. Tujuan-tujuan ini dibingkai oleh masalah utama zaman kita yang disebut dengan braidoti. Komodifikasi oportunistik dari semua yang hidup, yang adalah ekonomi politik kapitalisme maju. Para peneliti telah menggunakan konsep posthumanis untuk membayangkan kembali penyelidikan ilmu sosial dan penelitian pendidikan selama beberapa tahun dan dengan berbagai pendekatan. Konsep ulang penelitian yang menulis puisi, di mana menggunakan elemen dan teknik yang berbeda dari sebuah teks tertulis bersatu untuk membentuk pengaruh dan fenomena bersama. Bab yang ketujuh, siapa yang ada di kantor dan di abad di mana kita berada, sebuah pertemuan pedagogis. Berikut ini merupakan eksperimen analitis 2 langkah dalam pertemuan pedagogis. Eksperimen kemudian melibatkan pemetaan pedagogis yang dilihat melalui perspektif lubang hitam. Bab ini tidak dimaksudkan untuk memberikan analisis studi doktoral dan supervisi meskipun terletak di ruang-ruang itu, dan beberapa perhatian diberikan kepadanya. Dan juga bukan pertemuan di sini dari studi penelitian yang sebenarnya. Perjumpaan yang dibayangkan dan ditawarkan untuk menyediakan sebuah situs bagi suatu bentuk baru dari analisis pedagogis.
Yang kedelapan, gangguan dan metodologi intensif di reruntuhan kapitalis. Ahli-ahli selalu memulai penelitian dengan konsep mayoritas yang dapat melebih-lebihkan, meresepkan, dan menutup seperti pencapaian, kesuksesan, dan hasil pendidik juga dapat memungkinkan pandangan dan cara hidup yang berbeda dengan mengubah apa yang disebut Donna Haraway sebagai cerita yang kita gunakan untuk bercerita. Dengan kata lain, menggunakan cerita yang kaya namun tidak lengkap, yang tidak hanya tentang satu protagonis atau satu peristiwa tunggal, bahkan cerita penciptaan tidak pernah benar-benar tentang satu tindakan tunggal. Anna Elsing menarik dari penulis fiksi ilmiah Ursula Le Guin untuk menunjukkan bagaimana cerita bagus harus tetap belum selesai. Penelitian yang memungkinkan dari mayoritas ke minoritas mungkin saja menjadi taruhan, penelitian yang bertujuan untuk memprovokasi etika hidup dan keberadaan yang berbeda. Dalam sebuah cerita, cerita tidak boleh berakhir melainkan harus mengarah ke cerita yang lebih lanjut. Bab yang ke-9, transversalitas dalam penelitian pendidikan menggunakan heterotopia untuk berteori ruang krisis dan penyimpangan. Heteropia adalah ruang liminal, wilayah portabel atau tempat yang dapat dipahami dan juga dimengerti sebagai lainnya. Seperti yang diilustrasikan kutipan sebelumnya, heterotopia dapat dijiwai dengan fungsi politik bila disandingkan dengan ruang lain. Praktik penelitian jika dilihat sebagai heterotopik dapat membantu kita berpikir sebaliknya tentang dunia. Foucault menguraikan dimensi heterotopia yang dapat digunakan sebagai kerangka kerja konseptual untuk mendukung praktik penelitian heuristik yang sangat membantu bagi peneliti karir awal. Penerapan 6 prinsip heterotopik Foucault untuk pendidikan. Ekstrateritorialitas heterotopia mengganggu kapasitas mereka untuk normativitas. Bab yang ke-10, kawanan dan gumaman. Kawanan dan gumaman proyek awal data yang diambil dari studi percontohan yang melibatkan guru dan siswa dari sekolah menengah di seluruh Australia. Para peserta melakukan 4 metode pembuatan data yang berfokus pada hubungan antara kehidupan profesional mereka, konsumsi budaya populer, dan pengakuan mereka terhadap struktur organisasi dalam pendidikan. Mereka menghadiri wawancara semi terstruktur selama 45 menit di mana sebuah kamera merekam video gerak tubuh dan wajah mereka sebagai video dokumenter yang belum diedit yang memuncak dalam pemutaran film pendek yang dibuat oleh peneliti. Film pendek ini terdiri dari gambaran sekolah, rekaman pengawasan, dan berbagai literasi budaya dan politik, yaitu adalah bentuk dari Critical Videographic Research Methods. Bab yang ke-11, imajinasi pasca antroposen, pemikiran spekulatif, permainan difraksi, dan wanita di ujung waktu. Tujuan politik dan sosial dari akhir tahun 1960-an dan awal tahun 1970-an telah tercapai. Manusia diintegrasikan kembali ke alam, dan hubungan kekuasaan sosial, politik, ras, dan genre dihilangkan. Namun, seperti yang Preface peringatkan, tujuan menulis tentang masa depan bukanlah untuk memprediksinya. Inti dari menciptakan masa depan ialah membuat orang membayangkan apa yang mereka inginkan dan tidak inginkan terjadi di jalan dan mungkin melakukan sesuatu tentang hal itu. Apa yang kita bayangkan sedang kita kerjakan sangat menentukan apa yang kita anggap dapat dilakukan, tindakan yang bertujuan untuk menghasilkan masa depan yang kita inginkan dan mencegah masa depan yang kita takuti. Bab 12, sensasi penuh dari pengulangan suara, tindakan, dan materialitas dalam kumpulan agen pasca manusia. Daya tarik teori Deleuzian adalah dalam penghindarannya tepat ketika seseorang telah membeli di atasnya, ia bermutasi dan menjadi cair menyelinap melalui jari-jari
untuk menjadi sesuatu yang lain. Pencitraan materi di sini mencerminkan pentingnya materialisme dalam imajinasi feminis, karya Deleuze, dan ruang lingkupnya untuk bacaan baru ketika dihubungkan ke kumpulan penelitian. Himpunan adalah keterjaratan generatif dan dari bentuk konten dan bentuk ekspresi. Mengeksplorasi metodologi inovatif yang memikat para peneliti dalam kumpulan interaktif. Metodologi yang diilhami Deleuzian melampaui fokus defisit pada kekurangan dengan mencari untuk mengeksplorasi apa yang dapat dihasilkan. Metodologi penjelmaan ini tidak stabil, parsial, tidak lengkap, dan penuh dengan kemungkinan. Teori dibentuk melalui konsep heterogen, bahan, sumber, contoh, dan ilustrasi. Sekian dan terima kasih.